Ya kalau ada kicauan elit, kicauan orang kayak Pak SBY itu, pertama-tama itu adalah perasaan hatinya yang kita baca, bisa sebagai indikator problem yang ada pada hari ini. Dan saya kira seharusnya eh, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mengambil kicauan itu sebagai bahan. Oh kayaknya kita mulai ketemu nih, ya kan? Mungkin ada miskomunikasi di antara elit, ya kan? Ya udahlah ketemu Pak SBY, Bapak Presiden. Kan kalau presiden itu kan nggak ada istilah mantan ya kalau dalam tradisinya kan. Bapak Presiden ke-6, ya kan? Saya ingin ketemu ngobrol sebagai junior gitu. Beliau diundang ke istana atau Pak Jokowi ke Cikeas itu harusnya normal sebagai manajemen politik elit. Nah, itu jangan dibiarin kemudian gayung bersambut. Oh, silakan aja kalau mau ketemu, jangan begitu dong. Ini kan komunikasi manajemen elit. Harusnya presiden mengambil inisiatif mengelola ini. Jangan nanti ketika mau kepepet, ya kan, di demo oleh jutaan orang baru ngumpulin orang. Nggak bisa begitu caranya. Manajemen politik itu hari-hari. Saya khawatir seperti saya sudah katakan tadi, di sekitar presiden ini tidak ada orang yang punya wibawa untuk ngomong kepada presiden itu tentang bagaimana ngelola politik secara baik hari-hari. Saya nggak lihat gitu. Harusnya ada itu yang bicara kepada presiden cara mengelola politik yang enak itu seperti apa. Tapi malah yang terjadi di sekitar presiden itu muncul orang-orang yang menghibur presiden secara berlebihan. Gitu loh. Menurut saya Kapolri, menurut saya terlibat dalam menghibur presiden secara berlebihan. Terlalu banyak diskriminasi yang kita lihat dalam cara bertindak polisi belakangan ini, dan saya kira itu harus dikoreksi. Ya kalau kita bandingkan antara Ahok dan Buniani aja, itu kan jauh berbeda, ya kan. Banyak lagi lah ya kita nggak perlu menyebutkan, tetapi itu terasa gitu bahwa terlalu banyak orang yang menghibur presiden dengan cara yang salah. Sekarang misalnya ada orang-orang yang kasih jabatan sebagai komisaris BUMN, mantan aktivis, menggelar demo, ya kan, memobilisir mahasiswa dan sebagainya gitu. Sebenarnya itu mau menghibur presiden, tapi caranya salah. Karena harusnya ini adalah manajemen politik elit, nggak perlu diturunkan ke bawah gitu loh. Nah, justru sebetulnya kalau sudah ada muncul di bawah, yaitu diselesaikan. Seperti waktu itu saya menyarankan, ini ada orang jutaan bisa ngumpul. Bagaimana ada eskalasi orang menjadi jutaan? Harusnya presiden waspada, kok bisa ya sampai ada orang jutaan ngumpul, ada sentimen anti presiden. Oh kalau gitu kita ketemu aja. Ketemu dong. Masalahnya apa sih ketemu, ngobrol, belak-belakan aja. Kalau kita nggak ada masalah, kenapa kita nggak berani belak-belakan? Belak-belakan aja. Ada apa? Ya kan nggak gitu, datanya begini, saya nggak benar, saya klarifikasikan itu nggak benar, ini salah. Begini yang benar, kan enak gitu. Kalau ada manajemen politik elit yang komunikatif, ya kan persuasif dari presiden dan timnya, bukan malah mengembangkan orkestra sendiri-sendiri yang kacau gitu loh. Ya kan ada yang memakai alat sadap mungkin, ada yang memakai massa, ada yang memakai, mohon maaf ya, sosial media, ada yang juga yang kemungkinan juga mengintimidasi media. Ya. Seperti yang saya dengar Dewan Pers mau menseleksi media, polisi mau mendata ulama. Kacau ini gitu loh. Ya, lapor-laporan, saling lapor. Suruh LSM ini lapor ini, suruh ini lapor ini, kan kacau kayak begini. Harusnya politik massa itu berakhir setiap 5 tahun, selesai politik massa harusnya. Kalau situasi baik begitu ya. Nah politik rutin itu adalah politik elit, komunikasi, ngobrol. Pak SBY gimana, Bu Mega gimana, ya begini aja Pak, bagaimana kita konsensus ini disepakati. Kalau enggak, tempurnya di DPR, ya kan? Nanti voting, kalau enggak ya udah yang menang kita terima, yang kalah udah gitu dong. Itu politik dalam demokrasi begitu. Tapi ngomong tempur hak angket
Iya Pak, hak angket kemarin gimana yang diberikan oleh Demokrat untuk bisa mendatangkan SBY? Saya menganggap bahwa karena undang-undang tentang penyadapan belum ada, maka Indonesia darurat penyadapan. Darurat terutama menurut saya karena maraknya dan majunya teknologi penyadapan di negara-negara maju, sehingga kita ini menjadi korban juga jadi penadapan yang berasal dari luar. Ya. Kalau kita membaca keterangan Edward Snowden tentang NSA misalnya, Amerika menyadap tidak saja pimpinan-pimpinan negara asing, tapi NSA juga menyadap rakyat Amerika jutaan. Nah, penyadapan ini adalah satu gelombang yang saya khawatir bisa-bisa karena tidak ada aturan yang kuat begitu, justru dipakai untuk saling memblackmail. Saya mengulang lagi, Pak Nov itu dulu korban penyadapan, sampai kemudian dia diberhentikan dari DPR, dari pimpinan DPR. Sekarang terungkap di depan persidangan, pengacara saudara Basuki mengungkap bahwa dia mengetahui adanya percakapan antara presiden dengan Pak Ma'ruf ya, pada jam 10:16 dan seterusnya lah. Ada banyak sekali. Saya misalnya mengatakan penegakan hukum di Indonesia sekarang ini bukan lagi soal sistem atau misalnya dalam isu korupsi, bukan lagi dalam soal sistem dan kerugian negara, tetapi sudah merupakan pengadilan moral, dan pengadilan moral itu berasal dari penyadapan. Ya kan? Yang seperti saya dengar Pak, bahwa misalnya kemarin Pak Patrialis disadap 6 bulan, diintip 6 bulan. Saya juga baru mendengar kabar orang-orang anggota DPR yang disadap sejak tahun 2015 dan seterusnya gitu. Jadi ada kegiatan mengintai ya orang bertahun-tahun lamanya memakai alat sadap. Dan dugaan saya yang bisnis nyadap ini sebanyak dan sejumlah operator telepon muncul di mana-mana, seluler di mana-mana, itu terjadi pada semua orang, sehingga ini bisa ditradingkan datanya. Ya. Waktu kasus Antasari dulu, kasus Bibi Chandra dulu, itu waktu ada pertemuan antara Anggodo dengan Antasari di Singapura. Antasari membawa laptop dan di dalam laptop itu isinya sadapan-sadapan. Artinya sadapan ini sekarang udah dipakai untuk memblackmail orang, mengancam orang, mentrading data dan sebagainya. Karena itu saya mengusulkan penting buat kita sekarang ini membuat penyelidikan terhadap penyadapan ini dalam bentuk penggunaan hak angket dewan, sehingga setelah itu menjadi clear bagi kita semua, lalu kita menyusun undang-undang penyadapan yang baik sehingga memproteksi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dari praktek pelanggaran HAM dan malpraktek dalam penyadapan. Jadi konklusinya PKS tentu Pak ya dengan adanya. Saya nggak tahu soal PKS ya, saya mendukung idenya, ya, mudah-mudahan bisa didukung oleh yang lain. Ya.